Halo teman-teman, jumpa lagi di Asmotion Channel. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membagi pengalaman lagi ya. Oh iya teman-teman, sebelumnya saya disclaim dulu ya bahwa konten ini bukan konten tutorial ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan, apa yang berada di konten-konten saya ini sebenarnya pengalaman teman-teman ya, pengalaman apa yang saya lakukan, usaha-usaha apa yang saya lakukan. Jadi bukan tutorial seperti itu ya. Kalau channelnya sudah besar, sudah bagus, itu masih tutorial agak ini ya, agak cocok gitu ya. Kalau channel saya kan masih belajar juga teman-teman. Saya juga masih pemula ya seperti teman-teman sekalian ya. Jadi makanya di konten-konten saya tentang YouTube ini ya khususnya memang buat pemula ya. Artinya dengan kondisi seperti ini ya memang susah memang ini, tapi saya berusaha untuk konsisten ya, untuk rajin, kemudian untuk tetap mengembangkan channel YouTube. Tujuan saya sebenarnya juga ingin memotivasi teman-teman, jadi supaya tidak mudah menyerah. Jadi itu teman-teman ya, disclaimer saya ya, artinya bukan tutorial. Nanti bukan saya bermaksud untuk menggurui ya, ini hanya bercerita pengalaman. Oke, untuk konten yang satu ini, yang kali ini, video kali ini saya akan membahas pengalaman teman-teman. Itu pun karena ada beberapa teman-teman yang bertanya ya di kolom komentar itu, Bang, kok kontennya campur-campur, bisa ya dimonetisasi? Bisa ya. Jadi ini saya perlihatkan langsung ya, konten saya ini campur-campur teman-teman ya. Di sini coba kita lihat playlistnya, dan masih berantakan ya. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan di awal kalau saya masih pemula ya. Jadi teman-teman sekali lagi jangan ini ya, jangan minder atau jangan kena mental kalau ada yang bilang wah susah itu. Kita pokoknya berusaha, kita harus bisa ya. Mereka bisa, kita juga bisa. Yang penting kita pantang menyerah, rajin, dan berusaha sebaik mungkin. Oke, kita lanjut. Ini kita coba buka playlist saya teman-teman. Playlist saya ini apa ya, berantakan banget isinya, artinya tidak dalam satu tema ya. Tidak dalam satu tema. Kita coba kita lihat. Nah ini sebenarnya vlog ya, vlog bukan blog ya, vlog waktu ada kegiatan di kampung itu teman-teman. Ini kebetulan waktu itu dulu saya pernah cerita di pengalaman saya pertama kali saya mulai mengerjakan YouTube ini tuh pada momen 17 Agustus, sehingga ini banyak yang kegiatan 17 Agustus. Nah kemudian kebetulan di dekat saya ini ada ini ya, workshop alat berat. Kemudian pas saya main-main di situ ya, saya sering ke situ juga, saya bikin konten. Kemudian di sini ada perjalanan seperti itu. Terus kemudian ada masalah di motor ya, di kendaraan saya bikin. Kemudian ada rekan-rekan yang sedang ini melaksanakan pelatihan gitulah. Terus ini ada ya seperti itulah teman-teman ya. Artinya kontennya itu enggak satu bidang. Ini masih bisa dikatakan satu bidang ya, karena masih dalam kategori vlog mungkin ya. Nah kita lihat yang satunya lagi. Di sini coba ini apa? Ini baru satu teman-teman ya. Ini mechanical engineering, teknik mesin ya. Di sini mungkin menjelaskan tentang teknik mesin seperti itu ya. Ini heavy equipment mekanik, berarti mekanik alat berat ya. Ini baru satu video, belum dapat rekaman yang satu bidang dengan ini. Kemudian apa ini? Ini nih tutorial YouTube ya, seperti ini ya, tutorial YouTube ini. Yang ini sebenarnya ini bukan tutorial, tadi saya sampaikan ya. Ini cuma pengalaman aja teman-teman. Di sini isinya itu pengalaman saya waktu menjadi YouTuber atau konten kreator ya. Ini saya tulis ya seperti sekarang ini.
Nah, jadi ini teman-teman ya, itu tadi ya, untuk konten ini ya, bukan tutorial sih, artinya pengalaman apa namanya, saya dalam ber-YouTube pria ini saya tuangkan dalam sebuah konten seperti itu sih teman-teman ya. Selanjutnya itu aja. Jadi ini ada juga ini yang videonya mirip, bukan mirip, sama dengan yang tadi ya. Oh, ini ada kemarin ya, asal masukin ini aja sih, playlist video orang. Ini ada review mainan juga seperti ini ya. Begitu sih teman-teman. Jadi artinya saya ulangi sekali lagi ya, jadi konten saya ini tidak fokus ya, tidak fokus satu tema, satu topik ya, tapi konten saya ini campur-campur. Karena pertanyaannya apakah bisa monetisasi? Bisa, dan ini saya sudah monet teman channel saya yang ini ya, belum lama sih ya, baru beberapa bulan gitu ya. Memang teman-teman, dampaknya itu kalau tidak dalam satu tema itu memang agak susah ya, untuk mencari penonton ya nanti ya, berikutnya, karena YouTube juga bingung mungkin ya untuk merekomendasikan seperti itu. Jadi memang untuk pertama kali, kalau teman-teman masih bingung menentukan tema, silahkan kalau memang belum bisa menentukan satu tema atau satu topik ya, itu bikin aja video yang memang bisa dibuat konten. Artinya bukan asal upload ya sembarangan, itu enggak, memang dibikin skenario ya. Walaupun di sini saya asal macam-macam ya, tapi saya tidak asal ya, berusaha untuk membuat skenario, kemudian background, ada alur ceritanya, minimal seperti itu teman-teman ya. Artinya tetap ada yang melirik gitu ya. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Untuk mengejar syarat monetisasi seperti itu. Jadi nanti setelah monet ya, teman-teman bisa memperbaikinya. Contohnya sekarang ini saya sudah mulai sedikit-sedikit untuk memperbaiki konten saya. Artinya mana konten yang kira-kira banyak yang diminati oleh penonton saya, ini sudah saya pilihin, nanti akan fokus di salah satu konten tersebut. Jadi itu teman-teman ya, intinya bisa gitu ya. Jadi YouTube ini tidak untuk monetisasi ini pembatasannya tidak melihat jenis konten seperti apa, tapi melihat pembatasannya ini melihat klaim hak cipta seperti itu. Terus kemudian re-uploadnya, re-upload ini yang paling rawan teman-teman. Nah, itu susah kalau terdapat satu video aja gitu ya yang re-upload, itu kemungkinan besar akan gagal monet. Kalau klaim hak cipta lagu mungkin masih bisa, karena ada di beberapa teman saya yang klaim hak cipta lagu pas monet itu masih bisa, tapi tidak tahu nanti ada ketentuan lain mungkin ya, seperti itu teman-teman. Artinya untuk bisa monetisasi itu teman-teman perhatikan pembatasan yang di ini YouTube ya, yang dikeluarkan YouTube tadi ya, pelanggaran komunitas itu ya, pelanggaran pedoman komunitas itu ya, seperti nomor video sana sini itu ya, itu nanti terbaca konten berulang atau ya, seperti itu sih. Oke, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menambah motivasi teman-teman. So teman-teman tetap semangat ya, jangan berkecil hati, jangan mudah kena mental atau baperan ketika ada yang wah apa ini channel kayak gini ya gitu. Yang penting kita berusaha yang terbaik. Semua tetap bermula dari kecil gitu. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Small Show.